apa yang ditinggalkan oleh kepada keluarganya? Seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat DSU yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam video podcast kajian bersama Dompet Sosial Al-Uswah Tuban. Insyaallah hari ini kita akan menghadirkan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Saiful Bahri. Insya Allah kita akan membahas tentang seorang khalifah, ya, yang mana ini adalah khalifah pilihan Rasulullah SAW yang mengemban amanah yang sangat besar sekali, sangat berat sekali pasca kematian wafatnya Muhammad SAW. Maka tentunya mulai dari beliau kecil, ya, kemudian beliau bersahabat dengan Nabi, kemudian beliau mengemban amanah sebagai khalifat Rasulullah. Semacam apa kira-kira teladan-teladan yang bisa kita petik nantinya, gitu ya. Maka insya Allah kita akan sambut langsung Ustadz kita, guru kita, Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Sehat? Waduh, insya Allah ini ya kedua kalinya Ustadz ya kita berjumpa lagi di dalam podcast kajian bersama DSU. Semoga kita senantiasa bisa menghadirkan ya konten-konten yang membahas tentang bagaimana ya misi keislaman ini bisa semakin membumi ya di teman-teman kita semua. Karena kita ini sekarang lagi minim dengan tokoh ya. Minim dengan tokoh. Karena apa? Fakta yang ada, anak-anak kecil sekarang coba lihat. Mereka lebih menekokan siapa? Ada idola mereka sendiri, entah itu superhero kayak apa gitu kan. Terus mereka lebih public figure yang mereka lebih senangi siapa gitu kan. Ada entah itu Korea dan lain sebagainya gitu. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Kita harus kembali menghadirkan orang-orang hebat dalam sejarah Islam agar mereka bangga dengan agama yang dipegangnya gitu. Ternyata Islam punya loh tokoh-tokoh yang hebat gitu. Ya. Nggak hanya orang-orang mereka gitu kan. Nah, biar mereka bangga gitu. Ketika mereka punya rasa kebanggaan dengan agamanya gitu kan. Orang yang ada nih tokoh seperti sahabat Abu Bakar, nanti ada sahabat Umar dan lain sebagainya. Maka mereka akan mencontoh tokoh-tokoh tersebut dan menghilangkan sedikit demi sedikit pengaruh dari budaya-budaya barat yang mencoba untuk mengkikis generasi-generasi Islam untuk menjadi generasi emas di masa mendatang insyaallah. Iya. Betul sekali Ustadz ya. Jadi memang ada video menarik Ustadz di YouTube itu ya. Ketika ada seorang anak ya usia-usia generasi Z lah ya. Liatin foto kan, pahlawan nasional padahal itu ya. Ini foto siapa ini? Nggak tahu gitu kan. Ketika dilihat artis ataupun Korea ataupun Indonesia sendiri, ini siapa? Oh ini A, ini B gitu ya. Iya, secara langsung mereka bisa menjawabnya. Tapi ketika disodorkan siapakah khalifah pertama umat Islam? Siapa ya? Dia butuh mencari-carinya dan ini menandakan bahwa minimnya pendidikan di sekolah-sekolah untuk literasi literasi terkait dengan sejarah-sejarah beliau itu. Untuk menghadirkan tokoh-tokoh Islam gitu yang memang memiliki kafa'ah yang sangat luar biasa dibandingkan public figure sekarang ini gitu. Padahal kalau kita melihat ya sejarah-sejarah peradaban dunia itu mereka tidak akan pernah meninggalkan sejarah mereka sebetulnya. Betul. Nah, kalaupun Indonesia nih, kita ini sebagai bangsa Indonesia ingin mengarah kepada bangsa yang jaya, ya, maka tentunya juga nggak mungkin kita meninggalkan atau disebut sebagai buta sejarah di masa lalu kan begitu. Betul. Ya. Kita bisa lihat tuh Jepang, bagaimana sampai bisa sampai sekarang ya. Ternyata tradisi-tradisi kuno yang mereka pegang itu masih
dijalankan Masih gitu. dipegang kuat Ustaz ya. Iya, Cina juga dan lain sebagainya gitu. Maka jauh juga dari itu Turki yang mana di sana adalah kiblat dari Khilafah Utsmaniyah kan ya. Kenapa Turki sekarang sampai bisa bangkit secepat itu ya dari 1924 ya jatuhnya itu kan. Kemudian bangkit sekarang. Sedangkan Indonesia yang dari 1900 45 sudah merdeka, tapi nggak merdeka sampai sekarang dalam tanda kutip ya. seperti itu gitu. Ya. Karena memang Turki dekat dengan sejarah mereka. Mereka punya mahkota para tokoh-tokohnya zaman dahulu gitu. Akhirnya apa? Motivasi untuk bangkit itu bisa cepat menguat bisa cepat dia raih gitu. Dibandingkan mereka sebuah negara ataupun seseorang yang memang tidak punya melupakan latar belakang sejarahnya gitulah. Padahal kita tahu latar belakang sejarah Indonesia itu sangat luar biasa ya. Betul. Negeri yang penuh dengan pahlawan juga Indonesia gitu. Bahkan sejarah kemerdekaan itu juga tidak terlepas dari tangan mayoritas umat Islam di Indonesia sebetulnya. Nah, tentunya juga gini saja. Ruh perjuangan, ruh dakwah, ruh kemasyarakatan yang bernilai-nilai keislaman itu pasti tidak bisa terlepas dari sejarah-sejarah masa lampau. Tentunya kita pasti berkiblat kepada sirah nabawiyah atau sejarah Nabi SAW. Dan kemudian ini yang menarik Ustaz, insya Allah jadi tema kita hari ini adalah sosok Abu Bakar itu siapa Ustaz sebetulnya? Soalnya ada yang mengatakan, ternyata Abu Bakar tuh penjual kain. Pedagang beliau. Gitu kan? Dari penjual kain ya menuju ke khalifah. Ini kan menarik Ustaz sebetulnya. Ternyata setelah ditelusuri Abu Bakar tidak hanya seorang penjual kain gitu kan. Beliau juga suka memerah susu sapi. Dengan tanda kutip beliau juga pengembala. Juga ahli dalam mengembala gitu kan. Ya. Kita bisa lihat pentingnya kita membahas soal masalah ketokohan Abu Bakar di sini, kita bisa lihat dari Al-Quran ya, bahwasanya di Al-Quran sendiri disebutkan laqad kana fi Rasulillahi uswah. Apa yang harus kita ambil dari Rasulullah? Suri tauladan, ketokohan beliau. Oleh karena itu kita juga harus mengambil dari sahabat-sahabat beliau gitu kan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Adapun nih terkait masalah siapa sih sebenarnya sosok Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, perlu kita ketahui namanya sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tuh Ustaz namanya? Ya, sebelum masuk Islam, ternyata beliau punya nama. Namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Nah, iya. Jadi orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu itu suka memberikan nama dengan sesuatu yang memang mereka agungi. Salah satunya adalah Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah hal yang suci menurut orang kafir Quraisy saat itu. Akhirnya apa? Dengan memberikan nama Abdul Ka'bah itu sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa bagi mereka. Nah, setelah datangnya Islam, akhirnya dirubahlah nama beliau dengan nama Abdullah. Tapi kenapa Ustaz merubahnya? Nabi Muhammad. Artinya kenapa kok kemudian julukan Abdul Ka'bah itu disematkan kepada Abu Bakar? Kenapa? Itu nama aslinya. Nama aslinya, bukan nama julukan. Bukan nama julukannya. Nah, bukan nama julukan. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian dirubah oleh oleh Rasulullah dengan Abdullah. Beliau punya lakop namanya Abu Bakar. Ya. Kunyahnya lah ya. Kunyahnya itu Abu Bakar. Lakopnya itu Al-Atiq sama As-Siddiq. Al-Atiq, sahih ya. Jadi kenapa beliau dijuluki sebagai Al-Atiq saat itu? Karena memang wajahnya itu tampan. Putih. Ya, berwajah berseri gitu ya. Berseri tampan gitu. Makanya disebut Al-Atiq gitu. Oleh Rasulullah SAW. Kalau perawakan beliau, Ustaz? Kalau perawakan beliau tuh agak kurus ya. Ya kayak segini kurus, ya. Enggak gemuk-gemuk kayak enggak terlalu kecil juga, agak kurus memang. Kemudian untuk wajahnya sendiri itu qalilul laham katanya dalam sejarah itu. Jadi sedikit dagingnya di wajahnya itu sehingga terlihat ketika Rasulullah SAW saat itu sedang sholat di Ka'bah. Kemudian mau dihantam, mau diserbu sama orang kafir Quraisy kan.
Akhirnya sahabat Abu Bakar menghadang itu, dan yang dipukul adalah sahabat Abu Bakar. Dipukul sampai hidungnya nggak kelihatan. Maksudnya apa ini, Ustaz? Ya maksudnya ya itu dagingnya tuh nggak ada gitu. Ya sedikit daging, bukannya nggak ada gitu kan. Dari situ kan kita bisa lihat perawakannya Abu Bakar. Seorang yang kecil secara fisik ya kurus ya. Kemudian wajahnya juga sedikit daging ya. Kemudian keningnya itu agak melebar walaupun gitu, tapi cakep saat itu, lincah kata, gitu ya. lincah juga gitu. Nah, seperti itulah perawakan Sayyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Menarik Ustaz sebetulnya. Jadi mulai dari beliau adalah termasuk yang dulunya adalah seorang penggembala, kemudian seorang pedagang. Jadi mirip-mirip lah dengan Rasulullah SAW. Karena memang kondisi masyarakat saat itu ya di bangsa Arab saat itu memang mayoritas adalah bangsa pedagang. Iya. Apakah termasuk beliau itu tinggal di kawasan pedagang juga Ustaz saat itu? Sehingga kok kemudian kenapa beliau juga ibaratnya terpengaruhi dengan tradisi berdagang juga? Iya, kita tahu bahwasanya orang-orang Syam dan lain sebagainya itu mengenal orang Arab itu sebagai orang pedagang. Kita bisa lihat dalam surat li'ila fi Quraisy, surat Quraisy kan? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Mereka sudah terbiasa berjalan di musim panas dan di musim dingin ke tempat-tempat tertentu kan gitu. Dengan ini berarti memang kebiasaan atau orang kafir Quraisy itu memiliki tradisi berdagang. Memiliki tradisi berdagang. Bahkan tidak hanya Sayyid Abu Bakar, para sahabat-sahabat yang lainnya yang terkenal, misalnya Abdurrahman bin Auf, saudagarnya umat Islam saat itu kan, Utsman bin Affan, orang terkaya yang memiliki saham sampai sekarang katanya. Itu adalah orang-orang pedagang gitu kan. Berarti ini menandakan bahwasanya dagang itu bagian yang tidak terpisahkan oleh orang kafir Quraisy saat itu. Dan mengembala. Dan mengembala ini memang tidak semuanya orang mengembala saat itu. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, keuletan yang berani untuk mengembala di padang pasir yang sangat gersang itu. Kalau ini Ustaz, sejak kapan beliau bersahabat dengan Nabi? Nah, beliau bersahabat dengan Nabi itu kita bisa telisik dari sejarahnya ya. Dari nasabnya saja, beliau punya nasab sampai Nabi Muhammad SAW dari nenek moyangnya ya, kakek moyang sampai ke Murrah ya, sampai Murrah. Dan dari kelahiran beliau tidak jauh dari kelahiran Nabi. 2 tahun setengah dari kelahiran Nabi. Selang 2 tahun setengah itu ya. Jadi ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan. Tapi sejarah ada yang mengatakan bid'u sinin, bid'u ashur. Bid'u itu ya bilangan antara 10-an lah gitu kan. Ya seperti itu. Nah, sejak kecil memang Abu Bakar ini memiliki sifat yang mirip dengan sahabat Rasulullah SAW. Pertama, beliau tidak suka menyembah berhala. Sejak dari dulu tidak pernah ada Islam ya. Tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, tidak pernah minum khamr. Lah, kira-kira siapa teman yang akan dijadikan oleh sahabat Abu Bakar saat itu? Pastinya orang yang mirip dengan tabiat beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Jadi makanya dalam hadis almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu akan mengikuti kebiasaan sahabatnya gitu. Iya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa sampai beliau tidak mau menyembah berhala, tidak mau minum-minuman khamar? Karena memang sejak kecil temannya adalah orang-orang yang memang agung gitu. Semisal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Ya. Jadi inilah pentingnya teman, pentingnya teman. Sampai Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, anil mar'i la tas'al fasal an qarini. Kalau kamu ingin tahu sifatnya seseorang, nggak usah tanya orang itu. Siapa yang menjadi temannya,
kemungkinan besar sifatnya mirip dengan temannya itu. Nah, itu teman-teman ya, itu rumus bagi teman-teman yang ingin yang masih jomblo, ingin menikah, maka itulah rumusnya ya. Jadi kalau ingin menembak seseorang, maka tanyalah dia bergaul dengan siapa, gitu Ustaz ya. Iya. Gitu ya. Harus tahu biografinya, nggak usah tanya sama wanitanya si Anya nggak. Siapa yang menjadi temannya? Kalau dia temannya adalah orang-orang yang baik, insya Allah menjadi wanita itu akan insya Allah wanita yang baik gitu. Makanya dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita cantik gitu kan, Rasulullah mengatakan, iyyakum wa khadra'ud diman. Ingatlah, jangan berhati-hatilah dengan orang yang cantik tapi dia tumbuh di lingkungan yang kotor. Gitu ya. Iya, seperti itu. Itulah pentingnya teman gitu. Lingkungan saat itu memang sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Hingga sekarang itu menjadi keprihatinan kita, jangan sampai nanti lingkungan yang dibawa oleh anak-anak kita sendiri gitu kan, ataupun yang lainnya, teman-teman yang lainnya, itu adalah lingkungan-lingkungan yang memang sampai menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa literasi Ustaz mengatakan ya, pakar sejarah ada minimal 2 pendapat Ustaz terkait dengan kapan sih awal mula Abu Bakar As-Siddiq ini mulai bersahabat dengan Nabi. Ada yang mengatakan, satu mengatakan sejak kecil beliau. Ada lagi mengatakan sejak beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Karena memang ya beberapa bukti diantaranya kalau melihat tadi keterangan dari Ustaz Saiful, ya beliau memiliki karakteristik yang memang sama ya, dari punya sifat yang sama ya. Perilaku dari kecil itu mungkin menjadi penggembala juga, pedagang juga. Apakah ini memang kebetulan, ataukah memang karena tradisi masyarakat saat itu, ataukah memang persahabatan beliau itu sudah dimulai dari kecil? Kira-kira yang rojih pendapat yang mana Ustaz ya? Kalau menurut saya pribadi melihat sejarah itu dari kecil. Sudah bersahabat dari kecil. Dari kecil. Karena apa? Bayangkan, kita bisa lihat sejak Rasulullah SAW mendeklarasikan diri sebagai seorang Rasul, beliaulah orang yang pertama kali mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Abu Bakar itu bukan orang yang bodoh. Bagaimana dia mengimani seseorang? Dia tidak tahu biografinya sejak kecil. Ya betul. Iya kan? Ya gak mungkin juga kemudian tiba-tiba ada orang ngaku Rasul gitu ibaratnya, kemudian langsung aman tuh gitu ya. Nah, gitu kan gak mungkin juga kalau memang tidak tahu backgroundnya siapa, siapa beliau. Nah, sebuah kesamaan juga yang kita bisa lihat. Ya. Beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin. Di mana As-Siddiq sama Al-Amin itu memiliki persamaan. Bayangkan ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai seorang khalifah. Kalimat yang beliau ucapkan apa? As-Sidqu amanah. As-Sidqu amanah. Menggabungkan 2 kata itu. Iya. As-Sidqu amanah, As-Siddiq wal amin. Iya enggak? Jadi 2 kata ini sangat punya keterikatan yang sangat kuat gitu. Wal kidbu khiyanah, kata beliau gitu. Jadi punya kesamaan As-Siddiq sama Al-Amin. Orang yang jujur tidak mungkin bergaul dengan orang yang suka berbohong. Iya enggak? Pastinya akan sama-sama memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan orang yang jujur juga. Siapa saat itu orang yang jujur? Jelas Rasulullah SAW yang memiliki gelar Al-Amin. Menarik sekali Ustaz ya. Terus terkait dengan ini Ustaz. Katanya Abu Bakar tuh nikah 2 kali Ustaz. Betul Ustaz kira-kira? Iya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum masuk Islam, beliau punya 2 istri. Namanya Qatalah, yang kedua adalah Umurman. Nah, dua yang biasa lah, tradisi orang zaman dahulu ya. Poligami itu hal yang biasa. Apalagi masuk dalam strata orang kaya Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Ya, kita bisa lihat istri-istri orang orang Madinah lah. Orang Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Apa yang dikatakan ketika Rasulullah mentakhikan mereka dengan saudara-saudara di Muhajirin? Saya punya 2 istri, saya bagi dengan kamu. Maksudnya diceraikan itu tadi ya? Iya, maksudnya diceraikan, kemudian karena
Ya, kalau di saat itu memang memungkinkan untuk ya karena banyak istrinya, kemudian Iya, disuruh gitu. milih. Gitu Ini ya. menandakan bahwa memang tradisi poligami saat itu sudah hal yang biasa. Dan Islam datang untuk membatasi itu. Mengatur saja. Mengatur itu, membatasi itu agar apa? Sesuai dengan kemampuan dari masing-masing orang gitu. Ya, Bu. Jadi jangan heran gitu. Jangan heran sampai ada yang punya istri 10. Sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada gitu. Baik. Setelah Islam dibatasi dan diatur maksimal 4. 4 ya. 4 kalau masih hidup semua saat ya dalam waktu yang sama. Baik, Masya Allah. Keturunannya siapa saja Ustaz? Nah, menurut sejarah itu ada beliau punya 6 anak. 3 perempuan, 3 laki-laki. Ada yang namanya Abdullah, kemudian ada namanya Muhammad yang laki-laki ini, kemudian ada namanya Bakar. Kenapa beliau dijuluki dengan Abu Bakar kan? Yang perempuan ada yang namanya Ummu Kulthum. Ya, jangan sampai nanti mengira Ummu Kulthum ini putri dari Rasulullah. Nama zaman dahulu itu sangat mirip-mirip. Sama-sama ya. Bahkan namanya putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dinamakan Abu Bakar juga gitu kan. Ada Aisyah radhiyallahu an. Ya. Kemudian satu itu saya lupa. Asma betul. Binti Abu Bakar ya. Asma binti Abi Bakar betul. Dia yang menjadi istri Zubair, sahabat Zubair ibnu Awwam. Di mana nanti pastilah ya dari seorang yang kepribadian yang sangat luar biasa akan melahirkan generasi juga yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu an, kemudian Asma binti Abi Bakar ini punya track record yang sangat luar biasa dalam sejarah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kedua istri itu masuk Islam, Ustaz? Abu Bakar. Kalau Ummu Ruman, kalau Kotolas saya kurang tahu ya apa sejarahnya kedua istri tersebut. Kalau Ummu Ruman, iya, kalau seingat saya kalau nggak salah, wallahu a'lam, kalau Ummu Ruman masuk Islam dan beliau juga menikah setelah wafatnya itu. Gitu ya. Baik Ustaz, makanya memang luar biasa Ustaz ya. Kalau sering ya di antara putra-putri beliau yang kemudian sering kita jumpai, kita dengar dari sejarah-sejarah kan memang pertama ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian dipersunting oleh Nabi ya menjadi kenapa Nabi kok memilih Aisyah ya tentunya beliau kenal banget dengan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan adat musyawarah saat itu untuk mempererat kerabatan. Musyawarah ya. Jadi orang kafir Quraisy saat itu punya tradisi untuk mempererat persahabatan. Dia tuh menikahkan putrinya dengan sahabatnya. Ya, akhirnya apa? Karena dan masih ada ikatan juga ketemu di bayangkan kalau punya nasab turunan dari Rasulullah SAW, sungguh luar biasa kan. Berbesan dengan Rasulullah kan, mantunya kan Rasulullah itu dengan Abu Bakar kan. Ya. Itu kemuliaan yang ingin diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi memang kalau kita lihat ya pribadi, semoga nanti ada kesempatan khusus mengkaji tentang Siti Aisyah. Ya. Jadi bagaimana kepribadian beliau, kecerdasan beliau. Ya. Nanti kan ada An-Nisa Haula Rasul. Ada kitabnya itu, nanti kita bisa bedah. Haula Rasul. Ya, termasuk Khadijah, Aisyah dan yang lain-lainnya. Ya. Masya Allah, ini memang luar biasa Ustaz. Kembali ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq Ustaz ya. Kalau beliau sudah bersahabat Nabi lama ya, bersama Nabi sudah lama, dan kemudian sampai kepada peristiwa-peristiwa tertentu ya, yang mana ketika beliau mulai awal mengimani Nabi sebagai seorang Rasul, kemudian mulai ikut berdakwah dengan Nabi gitu ya. Itu apa saja Ustaz mungkin yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, kita bisa lihat ya keimanan beliau ketika pertama kali di Mekah lah ya. Saat kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy itu sangat merasa aneh kan. Dan itu mustahil bagi mereka, bagaimana sampai Rasulullah SAW bisa di Isra dan Mi'rajkan dalam satu malam. Sehingga ini mengguncang sebagian keimanan orang yang
masuk Islam, baru masuk Islam. Akhirnya apa? Ketika ada kejadian ini, banyak beberapa orang yang baru masuk Islam yang keimanannya lemah itu keluar lagi dari Islam. Murtad dari Islam. Iya, murtad dari Islam. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Jahal mencari-cari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia tahu kalau Abu Bakar As-Siddiq murtad dari Islam, maka Nabi Muhammad pasti tergoncang gitu kan. Karena Abu Bakar sendiri punya pengaruh kuat di kalangan Quraisy saat itu. Iya. Akhirnya apa? Datang Abu Jahal ke Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, apakah kamu percaya dengan kabar yang sedang tersiar gitu? Abu Bakar cuma bilang ke Abu Jahal, awaqad qala dzalik. Enggak macam-macam bilangnya. Awaqad qala dzalik. Apakah beliau mengatakan itu? Naam gitu. Law qala dzalik shadaq. Tanpa berpikir panjang, shadaq. Kemudian Abu Jahal bingung mencari celah untuk bisa melemahkan Abu Bakar. Bagaimana bisa engkau meyakini gitu kan? Perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis kemudian ke langit. Sama. Kemudian paginya sudah nyampe gitu kan. Kemudian beliau mengatakan, kalau saya aja mengimani khobar minas sama, hal ini sebuah hal yang kecil bagi saya. Kemudian beliau datang ke Rasulullah SAW, asyhadu annaka Rasulullah. Bayangkan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu, ketika keimanan orang yang baru masuk Islam terguncang gitu kan, beliau hadir sebagai As-Siddiq, pembenar apa yang menjadi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Ya, kita bisa lihat kejadian kedua ketika itu diabadikan dalam Al-Quran. Tsaniyasnain. Dua orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya kan, yang menemani Rasulullah di gua Hira, gua Sur atau gua Hira itu ya. Ketika beliau dikejar oleh musuh. Sampai apa coba? Di dalam gua itu ada kalajengking atau ular itu yang ingin menggigit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung menghadang itu dan tidak mau membangunkan Rasulullah, bayangkan. Karena takut mengganggu istirahat beliau. Iya, istirahat beliau. Begitu kecintaannya beliau sama Rasulullah. Mending beliau dulu yang mati gitu, digigit ular daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Akhirnya apa? Setelah bangun, melihat keringat yang bercucuran dari wajahnya sahabat Abu Bakar, Rasulullah kaget. Kamu kenapa gitu? Kamu kenapa wahai Abu Bakar itu? Saya tadi menghadang kalajengking atau ular itu agar tidak menggigit engkau wahai Rasulullah. Masya Allah gitu. Perjuangan kecintaan menimbulkan tadhiyah yang sangat luar biasa gitu kan. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah abadikan kisah dua sahabat itu di Al-Quran. Jadi nggak mungkin ya hal tersebut bisa terjadi tanpa ada motivasi cinta yang begitu mendalam pada Rasulullah. Jadi cinta itu menimbulkan sebuah pengorbanan. Ya, al-mahabbah tuaddi ila tadhiyah. Itu yang disampaikan oleh beberapa pakar gitu kan, terkait masalah pakar cinta. Makanya kalau dalam cinta kan, cinta itu buta. Ya memang bisa menjadikan orang itu seakan-akan buta gitu. Bayangkan nyawanya aja dikorbankan gitu. Sampai ada yang bilang oleh Rhoma Irama ya. Apa itu? Ya itulah gitu. Subhanallah. Menarik Ustaz ya. Jadi peristiwa yang pertama tadi berkaitan dengan tasdik Abu Bakar terkait peristiwa Isra Mi'raj tadi kan ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengorbanan beliau ketika Nabi berada di gua berdua. Dan karena dikejar-kejar musuh, kalaupun musuh itu sampai melihat ke bawah itu bisa jadi mereka ketahuan. Tapi Allah tidak menjalankan mereka untuk seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz, artinya luar biasa ya, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, beliau benar-benar dari masa awal beliau diajak Nabi untuk masuk ke dalam risalah Islam ini, sama sekali beliau tidak meragukan. Iya, sama sekali tidak. Karena memang pertama mungkin karena background beliau sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kecil atau masih muda remajanya. Kemudian juga frekuensi
kebaikan itu sudah ada di dua pribadi luar biasa ini, Nabi ada dan kesamaan, mirip kesamaan. ya. Sama-sama nggak pernah Menyebabkan nyobain khomer, iya. sama-sama nggak pernah berbuat keburukan di dalam muamalah, Iya. sama-sama juga hal-hal yang terjadi di masyarakat saat itu hal-hal negatif, tapi mereka mengingkari di hati mereka gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang secara logis itu mereka tidak secara akal tidak menerima, mereka tidak lakukan. Ya. Seperti itu. Ya, salah satunya adalah minum-minuman khamr ya. Itu kan merusak gitu. Dia merusak fisik dan merusak akal. Akhirnya sebagai orang yang memang akil ya, orang yang cerdas, pastinya tidak mau meminum itu gitu. Sahih. Ya. Karena efeknya juga sudah terindikasi lah ya, secara umum juga sudah tahu. Abu Bakar kenapa dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah? Ceritanya panjang Ustaz. Dipersingkat Ustaz ya. Iya. Jadi sebenarnya itu proses pemilihannya adalah secara mendadak ya, sudfah lah. Tidak ada pikiran untuk memilih pemimpin saat itu. Karena apa? Karena saat itu umat Islam disibukkan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Disibukkan dengan itu. Sampai saja bayangkan, kenapa kita bisa lihat bagaimana sibuknya umat Islam saat itu. Karena sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak percaya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bayangkan. Katanya itu mirip kejadian Musa alaihissalam. Dia sedang dipanggil oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari gitu. Sama dengan kejadian Isa alaihissalam. Kegoncangan yang terjadi saat itu sangat luar biasa dahsyatnya. Karena wafatnya orang yang sangat dicintai gitu kan. Nah, dari itu terjadilah sebuah fitnah yang sangat luar biasa akan munculnya fitnah ya, bukan terjadi, hampir muncul fitnah di Saqifah. Nah, di Saqifah inilah proses terjadi pemilihannya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu orang-orang Madinah ya, Ansor lah ya, kaum Ansor sudah mencoba untuk membaiat sahabat terbaik mereka. Dan itu kabarnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menunda merawat jenazah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Pentingnya imamah saat itu, pentingnya kepemimpinan saat itu. Kalau nggak segera dipilih, segera beliau ke sana, maka akan terjadi fitnah yang luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Saat itu ada 3 sahabat yang menjumpai pergi ke Saqifah ini. Ada sahabat Umar bin Khattab, beliau sendiri, kemudian ada Ubaidah ibnu Jarrah, Aminu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disitulah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terjadi perdebatan. Ya. Katanya akan muncul 2 kepemimpinan, dari Quraisy ada, dari Ansor ada, dari Muhajirin ada, dari Ansor ada. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan nahnu rasa wa antum muzara. Ya. Karena apa? Karena memang kita memiliki tabiat yang memang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Akhirnya saat itu Abu Bakar langsung menjabat tangannya Ubaidah ibn Jarrah. Tapi Ubaidah mengatakan, sahabat Ubaidah, anta haqqu bil khilafah. Jadi saat itu prosesnya sangat rumit sekali. Karena yang berkumpul adalah sahabat-sahabat terbaik gitu. Sahabat-sahabat terbaik. Kemudian saat itu Abu Bakar pun masih menolak. Anta ya Umar. Jadi lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Ya. Jadi kekuasaan saat itu lempar-lemparan. Nggak ada yang pengen gitu. Sampai Umar bin Khattab, mending saya disuruh ngangkat Gunung Uhud daripada harus memimpin umat Islam ini gitu. Iya. Karena beliau paham amanah itu begitu luar biasa beratnya. Gitu ya. Akhirnya dari ijtihad para sahabat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW meminta Rasul meminta kepada sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam
bagi pengganti Rasulullah saat Rasulullah sakit. Sakit. Dan itu Saniyasnain juga menjadi alasan sahabat Umar dan sahabat Ubaidah untuk menguatkan Abu Bakar. Padahal saat itu Abu Bakar menolak sama sekali tentang kepemimpinan ini. Artinya sebetulnya terkait dengan kepemimpinan pasca Rasulullah itu adalah Abu Bakar, sebetulnya tidak ada isyarat secara langsung. Setelah saya Abu Bakar, nggak begitu saja sebetulnya. Cuma para sahabat yang terbaik saat itu berijtihad dan mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan sahabat yang paling utama di antara mereka saat itu, ya siapa lagi yang kita tahu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ya. Kemudian dari situ karena di sisi lain Abu Bakar sendiri ya memahami urgensi daripada khalifah kepemimpinan saat itu harus segera diamanahkan kepada generasi berikutnya. Ya, mau nggak mau akhirnya kemudian beliau dengan kapasitas beliau yang luar biasa ya akhirnya dengan paksaan ya dalam tanda kutip sahabat yang lain untuk ini ya akhirnya kemudian dibaiatlah ya Abu Bakar. Nah, kita bisa lihat kenapa para sahabat memilih Abu Bakar ya. Karena ketika Rasulullah SAW sendiri bertanya siapa sih orang yang paling kamu cintai dari kalangan orang laki-laki, yaitu Abu Bakar gitu. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah mengatakan lau mattakhadtu Allaha khalilan li latakhadtu Abu Bakar khalilan li. Kalau seandainya saya diperbolehkan untuk mengambil khalil selain Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjadikan Abu Bakar khalilan li. Kekasihku ya. Kekasih. Jadi khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Nah, gitu. Derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Makanya dari itu ada Khalilullah, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah Khalilullah. Masya Allah. Nah, tentunya Zat, pasca beliau kemudian dibai'ah oleh para sahabat yang lain, ya kemudian sudah memegang amanah sebagai khalifah Rasulullah gitu ya. Maka pasti dong tantangan di saat itu bukan tantangan yang mudah. Betul. Karena ya beberapa yang kita dengar ya dari sejarah mengatakan pasca Rasulullah wafat itu terjadi banyak sekali gerakan-gerakan pemurtadan. Betul. Di antara yang dulu beliau mau menjalankan di masa Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, maka seakan-akan itu sudah selesai gitu. Nah, itu apa saja Ustaz peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi saat itu? Kita bisa lihat kenapa terjadi irtitat kemurtatan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di kalangan para sahabat aja sendiri terjadi kegoncangan yang sangat luar biasa. Di antara sahabat. Di antara para sahabat. Kalau seandainya Abu Bakar tidak menyadarkan Umar terkait pendapat dia bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak wafat, maka akan terjadi penyesatan yang sangat luar biasa. Ya. Akhirnya karena apa? Coba bayangkan orang yang mengatakan, sahabat yang mengatakan Rasulullah wafat akan dibunuh sama Umar bin Khattab sama gitu. Padahal Abu Bakar mengatakan beliau wafat. Nah, gitu itu ya? belum mengatakan itu, Akhirnya apa? Kemudian Umar ditarik oleh Abu Bakar, kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dia hanya utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Ya. Akhirnya apa? Sampai saat itu Umar bin Khattab sampai mengatakan seakan-akan saya baru mendengar ayat ini pertama kalinya. Kegoncangan yang terjadi di kalangan para sahabat aja seperti itu. Kegoncangan, apalagi di luar Madinah. Apalagi di luar karena Madinah. Sebetulnya itu bukan karena hal yang negatif, itu adalah timbul dari rasa cinta yang begitu mendalam kepada Rasulullah, seakan-akan ya Allah kekasihku meninggal dunia gitu ya, sampai nggak tega gitu loh. Akhirnya muncullah peristiwa murtad di mana-mana ya, sehingga Abu Bakar punya tugas pertama kali yang harus diselesaikan adalah menghapus mereka gitu, memerangi mereka. Karena apa? Mereka tidak lagi
mereka ada yang murtad secara keseluruhan, yang tidak mau mengakui Islam lagi gitu kan. Ada yang memang murtad setengah-setengah. Ada yang setengah-setengah juga. Iya, karena apa? Kenapa saya bisa katakan murtad setengah-setengah? Karena bagian dari rukun Islam itu ada 5 kan, zakat. Zakat mereka tidak mau mengeluarkan. Ini namanya murtad setengah-setengah gitu. Sehingga apa? Sampai para sahabat sendiri tidak mau memerangi mereka. Takut karena apa? Saat itu kondisi umat Islam lemah. Menurut para sahabat saat itu gitu. Tapi menurut Abu Bakar sendiri berbeda. Kita harus memerangi mereka. Karena apa? Karena zakat ini bagian dari rukun yang harus dipertahankan. Tunaikan gitu. ya. Dan beliau hadir sebagai orang yang memang luar biasa dahsyatnya saat itu. Saat sahabat itu menghalangi Abu Bakar untuk memerangi mereka, bayangkan. Mereka sahabat Abu Bakar mengatakan, "Lau mana'uni." Ya, kalau sampai semua sahabat ini yang ada di sini mencegahku untuk memerangi mereka, maka saya sendiri yang akan tampil untuk memerangi mereka. Dan itu terjadi. Nah. Karena kan termasuk juga dari sahabat Umar sendiri, beliau berpendapat bahwa mungkin kita nggak perlu, wahai Umar, gitu ibaratnya nggak perlu sampai memerangi mereka sebegitunya, karena kondisi saat itu mereka termasuk orang-orang yang lemah imannya, khawatir justru mereka akan keluar dari Islam karena mungkin merasa dipaksa dan sebagainya. Tapi pandangan Abu Bakar As-Siddiq justru malah berbeda. Beliau tetap ingin menegakkan hujah tersebut karena memang itu adalah warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun kondisi. Beliau memahami dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qatlun nafsi bil haq. Jadi membunuh seseorang dengan al-haq. Alasan kebenaran. Dan salah satu alasan kebenaran adalah mereka meninggalkan zakat. Nah, dan zakat ini urwatun min urwatil Islam, sebagai salah satu tali Islam. Bayangkan kalau zakat lepas dari Islam saat itu, apa yang akan terjadi? Kegoncangan ekonomi yang dialami umat Islam jelasnya akan dahsyat sekali gitu kan. Masya Allah. Itu diantara saja yang problematika yang kemudian awal muncul pada masa kekhalifahan beliau. Ya. Berarti kan beliau itu sudah berapa kali, Ustaz? Maksudnya berapa tahun menjabat sebagai khalifah waktu itu sampai beliau meninggal? Jadi beliau menjabat khalifah itu sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi jaraknya persis dengan jarak kelahiran beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jarak umur beliau dengan Nabi sama seperti umur kekhalifahan beliau. Betul. Kemudian dilanjutkan kepada Umar itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gitu. Tapi tadi yang disebut sebagai perang Riddah tadi, Ustaz ya. Akhirnya dimenangkan siapa, Ustaz? Alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam. Tetapi di situ muncul sebuah kegalauan di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kegalauan di dalam diri sahabat Umar bin Al-Khattab. Karena apa? Karena wafatnya orang-orang para penghafal Al-Quran saat itu dalam perang Riddah ini. Akhirnya apa? Dibujuklah Abu Bakar As-Siddiq untuk untuk mengumpulkan Al-Quran, ya kan? Jami'ul Quran. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya apa? Dibujuk sekali, nggak mau. Karena kekehnya. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian datang Umar bin Khattab kembali membujuk lagi berkali-kali, sehingga alhamdulillah beliau dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memulai untuk proses pengumpulan Al-Qur'an saat itu. Menyetujui usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu untuk mengumpulkan Al-Qur'an maksudnya. Betul. Baik. Kalau kita pikir Ustaz ya, kalaupun saat itu ya Abu Bakar kemudian menolak ya dengan tegas karena memang kekuasaan di tangan beliau dan tidak mengumpulkan, ya wallahu a'lam gitu ya. Apakah Al-Qur'an bisa sampai ke kita atau tidaknya. Tapi yang jelas begitulah sunatullah Ustaz ya. Allah sudah memberikan jaminan mutlak ya bahwa Al-Qur'an itu adalah memiliki pelindung-pelindungnya gitu ya. Penjaga-penjaganya. Termasuk di antara nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah. Jadi itu termasuk bagian dari fenomena penjagaan Al-Qur'an atas Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini menyambung dengan podcast yang awal ya. Sahih.
Jadi memang permulaan ya di kumpulan Al-Quran itu atas usulan Umar bin Khattab, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, dan sempat dipertimbangkan ya beberapa waktu sampai Abu Bakar galau karena tadi itu ya ini boleh atau enggak ini gitu ya, ini boleh atau enggak, karena Nabi juga enggak pernah memerintahkan secara langsung kumpulkan Al-Quran Abu Bakar, enggak juga gitu loh. Akhirnya kemudian dengan ijtihad ya seorang Khalifah Abu Bakar Siddiq ini, akhirnya beliau memutuskan ya untuk kemudian segera dikumpulkan Al-Quran tersebut. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Itu pun juga terkait dengan masalah pengumpulan tidak berhenti di situ saat ya. Ada proses ke masa Umar bin Khattab, bahkan sampai ke Utsman bin Affan ya. Sebenarnya pergolakan yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq itu sangat luar biasa ya. Tidak hanya perang Riddah aja gitu kan. Pergolakan terkait dikirimnya Jais Usama. Kan di situ para sahabat tidak setuju. Usama kan baru 17 tahun nih. Masa memimpin para sahabat yang udah senior kayak gitu kan. Iya. Tapi gimana sikap yang ditampilkan oleh sahabat Abu Bakar? Saya tidak akan pernah menurunkan panglima yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena saat itu tentara Romawi sedang ingin menyerang Hijaz. Akhirnya apa? Mau nggak mau tentara ini, pasukan ini harus segera dikirim. Ya. Karena memang apa yang menjadi petunjuk Rasulullah pastinya tidak salah kan gitu. Karena diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq meskipun harus ada gesekan yang kuat di kalangan para sahabat yang senior saat itu. Jadi kesenioritas itu kadang muncul di kalangan para sahabat. Natural gitu kan ya. Ya. Bayangkan baru 17 tahun memimpin pasukan kibar sahabat kan gitu kan. Tapi karena ini perintah Rasulullah SAW, mereka taat, sami'na wa ta'na gitu. Di masa Abu Bakar, Ustaz, tentunya kawasan yang dipimpin oleh beliau itu sudah sampai mana saja, Ustaz? Jadi kawasan di saat itu tidak terlalu luas ya, karena kawasan di masa Abu Bakar itu sama persis dengan kawasan yang di masa Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sendiri hanya mencoba untuk membebaskan Irak saat itu, perang Fathul Irak, di mana nanti masuk dalam konteksnya adalah perang terbesar pembebasan yang dilakukan oleh Umar itu, Persia Romawi di situ kan, nanti di situ. Jadi tidak terlalu banyak melakukan futuhat, karena beliau disibukkan dengan peristiwa yang lebih penting lagi, yaitu menyelamatkan akidah umat Islam gitu. Karena memang ini Zat, beberapa literasi bisa kita dapatkan ya, termasuk ada yang mengatakan ya, pakar sejarah mengatakan kawasan yang kemudian saat Khalifah Umar itu ternyata sudah mencapai di India, yaitu Umar ya, di Cina. Umar atau Abu Bakar? Di Abu Bakar gitu ya, di beliau. Jadi sampai di India, di Cina, bahkan ke Afrika, bahkan ke Eropa gitu ya. Artinya mungkin maksudnya adalah saat itu sudah ada benih-benih untuk sudah sampai ke sana gitu. Walaupun belum benar-benar futuh banget gitu ya. Cuma memang sudah mengarah kepada strategi, mengarah kepada kawasan-kawasan tersebut gitu saatnya makanya. Iya bisa jadi karena memang pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri kan sudah muncul dai-dai yang dikirim oleh Rasulullah kan, terutama di Yaman. Kemudian kemana gitu, Ibnu Mas'ud kan dikirim ke Irak ya, nggak salah ya. Dan itu nanti banyak sekali juga delegasi yang diutus oleh Rasulullah SAW dalam futuhat itu. Tapi memang dalam khilafah Abu Bakar As-Siddiq sendiri itu, dalam riwayat sejarahnya beliau tidak melakukan futuhat kecuali sekali. Setahu saya ya, wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Ya tadi saya katakan fokus pada yang lebih penting, penyelamatan akidah umat Islam, dan beliau hanya memimpin 2,5 tahun dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena kalau sudah akidah ini bisa dikuatkan, baru beliau mencoba untuk mengirim tentara untuk futuhat. Salah satu yang dikirim adalah Jais Khalid ibn Walid. Ya, dari situlah kemudian Zaid Mustanna
Muthanna As-Syaibani. As-Syaibani itu dari orang Baghdad tuh ya. Orang Baghdad Irak saat itu sudah beberapa juga masuk Islam. Insya Allah sekali. Panjang sekali Ustaz sebetulnya Iya. kalau diruntut ya dari terkait masalah kekhalifahan beliau di masa-masa itu, dan banyak literasi para pakar-pakar sejarah mengkaji itu dan membukukan dengan berbagai macam sudut pandangnya. Makanya kita bisa lihat dari sini Ustaz. Sebenarnya umat Islam tidak melakukan penjajahan itu, kita bisa lihat buktinya di sini. Nyatanya apa? Kalau seandainya mereka melakukan penjajahan, maka hal-hal sepele seperti irtidad dan ini nggak akan digubris gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini lebih mencoba untuk memperkuat akidah umat Islam, karena memang sebenarnya Nasruddin adalah Nasrul Tauhid. Beliau ingin mencoba menyebarkan tauhid, bukan untuk menjajah negara-negara gitu. Yang kedua, bayangkan ketika terjadi perang Riddah ini, dengan mudahnya mereka murtad dari Islam. Mereka murtad dari Islam. Berarti tidak ada keterkaitan kuat terkait seperti yang dikatakan sebagai penjajahan. Kalau penjajahan berarti kan dia takluk. Diapain aja mau. Walaupun pemimpinnya meninggal, tapi kekuasaannya kan masih ada gitu kan. Nah, itu penjajahan. Tapi ini bukan penjajahan, ini adalah futuhat. Futuhat pembebasan akidah yang sesat dimasuki dengan akidah at-tauhid. Makanya dari itu setiap peperangan Rasulullah SAW, begitu para sahabatnya, beliau menawarkan beberapa hal. Mau nggak masuk Islam? Kalau mau masuk Islam, monggo, silahkan. Alhamdulillah, gitu. Kita tidak akan memerangi. Mau nggak? Kalau nggak mau Islam, silahkan bayar jizyah. Dari proses jizyah ini, coba kita bisa lihat yang dipertaruhkan umat Islam sendiri. Kalau orang kabilah itu mau membayar jizyah, maka Islam akan menjadi bagian umat Islam akan menjadi bagian dari dia. Kalau ada yang menyerang dia, maka umat Islam harus bertanggung jawab untuk melindunginya gitu. Jadi jizyah ini tidak sebanding dengan nyawa yang harus dikorbankan oleh umat Islam menjaga kabilah itu gitu. Tapi memang begitulah regulasi Islam. Memang begitulah regulasi Islam dalam mengedepankan keadilan. Jadi di saat Umar pun menjabat ya sebagai khalifah itu, ya di antara kawasan beliau memang ada non-muslim juga yang memang ada di dalam keamanan kekhalifahan Islam. Salah satunya pembebasan Palestina lah saat itu di zaman beliau kan. Bahkan kuncinya secara cuma-cuma dikasihkan kepada sahabat Umar tanpa ada peperangan sama sekali. Luar biasa Ustaz ya. Jadi kontribusi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini memang benar-benar memberikan pondasi kuat betul. Pasca jadi wafatnya cocok dia dipilih sebagai pemimpin pertama saat itu. Karena apa, kita bisa lihat kan ya, tadi sejarahnya kita bisa lihat ketika sahabat semua digoncang dengan wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq tampil sebagai orang yang menguatkan akidah umat Islam gitu kan. Cocoklah gitu ya. Karena kecerdasan beliau dalam memimpin umat Islam ini. Betul sekali, insyaallah. Mungkin memberikan ini sedikit kesimpulan Ustaz yang bisa kita ambil dari sedikit cuplikan dari biografi Abu Bakar As-Siddiq ini untuk oleh-oleh bagi teman-teman kita semua. Ya, fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya melihat bagaimana kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, tapi kita bisa melihat kerendahan beliau, rendah hati beliau. Ya, bayangkan kita bisa lihat saat beliau menjabat sebagai khalifah ya, para wanita itu di Madinah itu sama berbisik-bisik. Abu Bakar ini sudah jadi khalifah, sudah jadi presiden lah, pasti dia mau lagi memerah susu untuk kita gitu kan. Enggak, kan kebiasaannya beliau sebelum jadi khalifah itu suka memerah susu untuk orang-orang tua, untuk anak-anak muda itu diperahin susunya kemudian dikasihkan kepada mereka. Lah saat beliau jadi khalifah, mereka pada berbisik-bisik itu. Nah akhirnya apa? Abu Bakar menjawab,
Enggak, wallahi saya akan meneruskan apa yang saya lakukan sebelum saya menjadi khalifah. Akhirnya tetap memerah susu untuk orang-orang tua gitu. Masya Allah. Bagaimana kewaraan beliau terkait masalah harta. Bayangkan, istri beliau, Ustaz. Istri beliau itu harus menyicil uang untuk membeli manisan. Sekedar manisan saja? Iya, manisan saja. Nah, ketika istri beliau mengumpulkan uang sudah cukup dan Abu Bakar As-Siddiq tahu, maka uang itu diambil, dikembalikan ke Baitul Mal. Masya Allah. Karena benar-benar ada urgensi lebih di Baitul Mal dibanding gitu. untuk sekedar akhirnya apa? Itu. Dia meminta kepada para menterinya saat itu, kurangi gaji saya. Ternyata ada lebih dari yang disimpan oleh istri saya. Karena dikumpulkan dari sekian itu saja. Masya Allah. Bayangkan nih Ustaz. Presiden, istrinya nggak bisa beli manisan. Istrinya nggak bisa beli manisan gitu. Sedangkan presiden pemimpin sekarang untuk beli manisan mah hal yang sekampung kecil. Dibelikan semua bisa gitu ya. Masya Allah gitu. Iya. Kezuhudan beliau, Masya Allah. Salah satu yang kita bisa ambil Ustadz, saat beliau punya pembantu anak kecil lah gitu kan. Waktu itu setiap malam beliau kelaparan, mencari-cari makanan. Presiden itu setiap malam kelaparan. Ya. Kemudian ada anak kecil yang bawa makanan, karena biasa ngasih ke sahabat Abu Bakar gitu kan. Kemudian ngasih ke Abu Bakar, kemudian dimakan. Setelah dimakan baru anak itu ngasih tahu, saya dapatkan makanan ini dari hasil gaji saya ketika membantu seorang penyihir. Akhirnya apa? Seluruh makanan yang dia makan dimuntahkan. Nggak bisa muntah, kemudian dirogoh sama tangannya. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya makanan ini nggak bisa keluar, maka akan saya keluarkan dengan nyawa saya. Bayangkan. Saking menjaga gitu ya. Waroknya terhadap barang-barang yang haram. Maka jelas, karena beliau tahu bahwa beliau sampai menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya api neraka itu suka dengan daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram. Dan saya tidak mau itu. Masya Allah, bayangkan presiden merasakan kelaparan, merasakan kelaparan gitu kan. Ya. Kemudian dia tidak pernah menunjukkan kemegahan, bahkan setelah beliau meninggal, apa yang ditinggalkan kepada keluarganya, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Jaisul Usrah, ya kan, perang Tabuk, saat itu umat Islam mengalami sebuah paceklik yang sangat luar biasa, dan diminta oleh Rasulullah untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya. Datang Utsman bin Affan dengan harta yang sangat banyak, tapi nggak seluruh hartanya. Datang Umar bin Khattab dengan setengah hartanya, tapi datang Abu Bakar dengan bijami'i malihi, dengan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW terkaget. Famada abukaita li ahlika ya Abu Bakar. Famada abukait. Abu Bakar hanya menjawab, abukaitullah wa Rasulullah. Bagaimana kita tidak gemetar melihat begitu yakinnya seperti itu ya. Gemetar sampai seperti itu. Masya Allah. Kewaraan beliau, kezuhudan beliau sangat luar biasa ini. Kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh sekarang, nggak ada secuilnya. Kalau kita bandingkan dengan public figure yang diambil oleh anak-anak muda sekarang, di mana sisi kesamaan itu? Yang paling penting adalah beliau tidak pernah sombong ketika Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Al-asrul mubasysyaruna bil jannah. Bayangkan kalau seandainya sosok Abu Bakar ada di zaman sekarang, orang yang dijamin masuk surga, bahkan akan dijadikan sebagai nabi. Mungkin itu. Karena apa? Kita bisa lihat kebodohan umat sekarang, melihat orang yang memiliki karomah saja, yang karomahnya itu diambil dari kesesatan, itu saja dia mengeluh-elukan begitu dasarnya. Bagaimana orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga? Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Baik. Tapi tidak pernah muncul dari Abu Bakar jiwa untuk sombong, tetap warok dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang haram. Baik. Allahu Akbar. Jazakallah khair, nastafid katsiran Ustaz atas yang antum sampaikan ya hari ini. Insyaallah nanti semoga Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mendengarkan lagi ya makna-makna ya ayat-ayat yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita semuanya. Jazakallah khair ala hudurik wa hudurikum fi hadhil majlis. Insyaallah kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.